Hai sahabat padukuhan, kembali lagi bersama channel kita. Channel yang menghadirkan beragam kisah misteri, legenda, cerita rakyat, mitos maupun petilasan bersejarah yang berkembang kental di sekitar kita. Kali ini cerita mengambil judul Kisah di Balik Foto, yang bertutur tentang wanita keturunan dari seorang pengusaha kaya yang menghilang secara misterius di tengah lautan. Sahabat, cerita kita mulai dengan sepasang suami istri, Andi dan Intan, yang telah dikaruniai seorang anak perempuan cantik berusia 3 tahun bernama Ranti. Andi merupakan pengusaha sukses yang melanjutkan usaha catering dari mertuanya, Pak Sabeni, ayah dari Intan. Pak Sabeni amat sukses menjalankan usaha catering tersebut sehingga memiliki harta yang amat berlimpah. Beliau juga amat disegani di kota tempatnya tinggal dan terkenal pula karena sikap dermawannya. Pak Sabeni adalah orang yang paling ringan tangan. Setiap ada tetangga yang mengalami kesusahan, musibah, atau bahkan kegiatan pembangunan tempat ibadah, beliau tidak pernah absen mengulurkan bantuan. Jelas Dedi, satpam setempat. Sekitar 4 tahun yang lalu, setelah segala kesuksesan diraihnya, Pak Sabeni menyerahkan usahanya kepada Andi, suami dari putri sematawayangnya. Pak Sabeni tiba-tiba memutuskan mundur dari segala hal yang bersifat duniawi. Kini hari-harinya dilewati dengan aktivitas beribadah, tenggelam dalam kegiatan rohani, didampingi istri tercintanya. Intan tidak terlalu tertarik dengan masalah bisnis. Jadi semenjak mereka menikah, Andilah yang diserahi kepercayaan menggeluti bisnis milik keluarga Intan. Namun demikian, Intan cukup cerdas dan pandai bergaul, entah di lingkungan tempat tinggalnya, dengan kawan semasa sekolah dahulu, bahkan dengan para pegawai suaminya sekalipun. Semenjak menikah, sepasang suami istri ini tinggal terpisah tidak jauh dari rumah kedua orang tua Intan. Pak Sabeni dan istri rupanya tidak ingin anak perempuan kesayangannya pergi merantau jauh, seperti umumnya anak-anak yang lain. Andi dan Intan berjumpa saat mereka sama-sama mengikuti pendidikan di sebuah sekolah perhotelan. Sebenarnya Intan sendiri setengah dipaksa kedua orang tuanya untuk bersekolah di tempat tersebut dengan harapan agar suatu saat nanti bisa melanjutkan usaha mereka. Sedangkan Andi memang bercita-cita memiliki restorannya sendiri. Kalau bukan engkau, siapa lagi yang bisa ayah harapkan dapat melanjutkan usaha ini? Geluh Pak Sabeni ketika itu. Baru-baru ini Intan genap menginjak usia 40 tahun. Beragam ucapan, doa dan harapan mengalir untuk putri kesayangan dari hartawan di kota itu. Acara demi acara ditampilkan demi memperingatinya. Pak Sabeni bahkan berulang kali mencium putri kesayangannya sambil menahan air mata haru. "Sehat selalu ya nak," ujarnya lirih. Pada suatu malam, Intan tampak berjalan tergopoh-gopoh di tepian pantai. Langit tampak gelap mencekam. Suara angin yang bertiup keras diiringi deburan ombak yang bersahutan, seakan berlomba dengan irama nafasnya yang mulai tersengal-sengal. Sosok hitam itu masih mengikutinya. Sosok hitam dengan tangan yang besar yang memanggil-manggil namanya, terdengar seakan berbisik di telinganya. "Intan, Intan." Demikian sosok itu memanggilnya. Intan pun mempercepat langkahnya
Mulutnya terbuka memohon pertolongan. Namun, tak sepatah kata pun mampu terucapkan. Suara langkah itu semakin mendekat. Intan semakin memaksakan langkahnya. Sambil terus berlari, ia memalingkan wajahnya ke belakang. Namun tak nampak siapapun di belakangnya, selain kegelapan yang mencekam. Dan saat ia kembali menatap ke depan, sosok itu tiba-tiba berdiri di hadapannya. Sosok kegelapan dengan aura yang kejam, mencekik leher dan menariknya ke dalam lautan. Intan pun berusaha meronta-ronta dan berteriak dengan lirih. "Tolong, tolong!" serunya. Intan pun seketika terjaga dari mimpinya. "Ada apa, Bu?" bisik Andi yang terbangun di samping Intan. Sekujur tubuh istrinya tampak basah oleh keringat. Sesaat Intan terdiam. Dengan napas terengah-engah dia berkata, "Seseorang hadir dalam mimpiku. Wajahnya menyeramkan. Dia menyeringai, mengejar dan memanggil-manggil namaku," jawab Intan. "Sudahlah, mungkin tadi siang kau terlalu lelah melakukan pekerjaan di rumah. Hari masih larut malam. Lanjutkan kembali tidurmu," sahut Andi sambil memeluk sang istri yang tampak mulai tenang kembali. Hari-hari pun berlalu. Di suatu sore Andi melihat Intan tampak terdiam di beranda rumah. Tatapannya kosong, menatap jauh ke depan. Tidak diperdulikannya Ranti sang putri yang sedang asik bermain di sampingnya. Andi pun menepuk perlahan bahu sang istri. "Sedang memikirkan apa, Bu?" Andi bertanya. Belakangan ini Andi merasa istrinya sering tampak termenung sendiri. Entah apa yang bergelayut dalam pikirannya. "Tidak apa-apa," sahut Intan. "Aku sepertinya hanya ingin berganti suasana." Sejenak terbayang olehku suasana pantai. "Rasanya begitu damai," jawabnya. "Sepertinya itu ide yang menarik," ujar Andi. "Sudah cukup lama juga aku tidak berlibur di pantai, menghilangkan penat di kepalaku. Nanti ku persiapkan semuanya dahulu, supaya kita bisa berlibur di akhir minggu ini," lanjut Andi. Tiba saat yang ditunggu. Mereka bertiga pun berangkat menuju sebuah resort di tepian pantai Laut Selatan yang berjarak amat jauh dari kediaman mereka. Di sepanjang perjalanan, Intan tidak henti-hentinya berbicara tentang keindahan pantai tersebut. Padahal itu bukan pertama kali mereka berlibur ke sana. Mereka bahkan memiliki resort favorit yang siap selalu menampung kapanpun mereka tiba. Menjelang sore, mereka pun tiba di tempat tujuan. Langsung beristirahat di kamar yang nyaman berkasur empuk. Ranti yang tertidur sepanjang perjalanan melanjutkan tidurnya kembali. Hari mulai gelap dan itu berarti saatnya makan malam di restoran seafood favorit mereka yang terletak bersebelahan dengan resort tempat mereka menginap. Setelah perut mereka terpuaskan oleh beragam hidangan laut, mereka pun berjalan-jalan di sepanjang pantai yang saat itu dikunjungi banyak pengunjung. Ada hal yang tak biasa yang luput dari perhatian Andi. Istrinya selalu ingin berjalan di atas pasir pantai, dan Intan selalu menepis Ranti saat sang putri berusaha mengikuti ibunya berjalan dengan kaki. Berjalan dengan kaki yang basah terkena air laut. Setelah puas berjalan menyusuri pantai, mereka pun kembali ke penginapan untuk beristirahat dan tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya setelah sarapan singkat di penginapan, mereka menyewa perahu milik Pak Ujang, seorang nelayan setempat.
untuk mengantarnya menuju pantai berpasir putih. Letak pantai pasir putih tidak terlalu jauh jika dikunjungi dengan perahu, tapi memakan waktu cukup lama dan melelahkan jika berjalan kaki menyusuri garis pantai. Di pantai pasir putih, mereka membiarkan Ranti bermain sendirian, berjalan menyusuri pantai sambil mengumpulkan karang-karang kecil dan juga menangkap hewan kelomang. Hewan kecil mirip siput, tapi memiliki kaki. Setelah Ranti puas bermain, mereka pun memutuskan untuk kembali ke hotel. Di perjalanan pulang, saat masih di tengah laut, Intan tiba-tiba meminta Pak Ujang untuk menghentikan mesin perahunya. Pak Ujang menuruti permintaan Intan dan tanpa berkata apapun tiba-tiba Intan langsung terjun ke laut. Melihat hal itu Andi sangat terkejut dan berteriak memanggil. Begitu juga dengan Ranti. Intan yang memang pandai berenang terjun di sisi kiri perahu dan kemudian muncul kembali di sisi kanan sambil melambaikan tangan, tertawa melihat ekspresi orang-orang yang berada di atas perahu. Kemudian Intan kembali menyelam melewati kolong perahu dan muncul kembali di sisi bagian kiri. Namun kali ini Intan muncul sambil menatap Andi dan Ranti bergantian dengan tatapan asing yang sulit dijelaskan. Ada segurat pilu di wajahnya. Kemudian dia melambaikan tangan dan secara tiba-tiba tubuhnya hilang dari pandangan, seakan ada kekuatan besar yang menariknya ke dalam lautan. Diiringi hembusan angin yang cukup keras, bersahutan menerpa wajah semua penumpang yang berada di atas perahu. Andi, Ranti dan juga Pak Ujang secara refleks berteriak memanggil dan menengok ke bagian kanan perahu. Mereka berharap Intan akan muncul kembali di sisi yang berlawanan. Detik demi detik berlalu, tapi Intan tak kunjung muncul kembali ke permukaan. Andi mulai dihinggapi kepanikan, berteriak memanggil-manggil sang istri. Dia ingin terjun, tapi dia urungkan niatnya karena takut Ranti yang masih balita ikut terjun pula mengikutinya. Pak Ujang kemudian berinisiatif terjun ke dalam air, menyelam dari bagian kiri ke bagian kanan, melewati kolong perahu, mengikuti posisi terakhir di mana Intan terlihat. Tapi di laut itu Pak Ujang tidak melihat apapun selain air. Tidak ada bayangan manusia yang tampak, padahal matahari cukup cerah untuk dapat menembus air laut. Berkali-kali dirinya berenang dan menyelam, namun sang penumpang tidak juga bisa dapat ditemukan. Beruntung di tengah kebingungan itu, datang beberapa perahu sesama nelayan lainnya merapat ke arah mereka. Pak Ujang pun muncul dari dalam air dan segera naik ke atas perahu. Dia menceritakan kronologi singkat, disusul dengan perginya sebuah perahu dari lokasi itu, meminta bantuan dari kawan-kawannya di daratan, sementara yang lainnya tetap di tempat untuk menjadi patokan tujuan dari bala bantuan. Tidak sampai setengah jam, belasan perahu nelayan pun berdatangan, ditambah sebuah perahu milik penjaga pantai. Dengan dikomandoi oleh tim penjaga pantai, mereka pun langsung terjun ke laut untuk mencari korban. Setelah beberapa jam pencarian tanpa hasil, akhirnya Andi memutuskan untuk kembali ke pantai. Dia ingin segera mengabarkan kejadian ini ke mertuanya.
Di pantai masyarakat sudah tampak berkerumun. Ada yang menyiapkan perahu, ada juga yang menyiapkan jaring untuk diputarkan di sekeliling lokasi hilangnya korban. Andi amat bersyukur melihat kekompakan masyarakat di sana yang membantunya tanpa diminta. Namun, dia tidak sanggup berkata-kata. Pikirannya berkecamuk membayangkan bagaimana istrinya tenggelam sendiri di tengah lautan, dan berbagai pikiran buruk lain yang berkecamuk di benaknya. Apa pula yang akan dikatakan pada kedua mertuanya? Dia merasa sedang dihukum Tuhan karena kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Seakan ada batu besar yang menindih, membuat dadanya terasa sesak. Setibanya di penginapan, Andi tetap mencoba bersikap tenang di hadapan anaknya. Sesaat kemudian, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Dia bangkit dari kursi dan membuka pintu. Di hadapannya sudah berdiri beberapa orang petugas SAR dan seorang petugas kepolisian. "Maaf mengganggu, Pak. Perkenalkan, saya petugas jaga di wilayah ini," sahut petugas kepolisian itu memperkenalkan diri dan kawan-kawannya. Mereka pun menanyakan kronologi kejadian, berikut ciri fisik, pakaian dan aksesori yang dikenakan Intan saat kejadian. Andi pun menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, dan setelah itu mereka segera pergi untuk turut membantu pencarian. Ranti kembali menangis memanggil-manggil ibunya. Hal itu menambah beban mental Andi. Dirinya tak kuasa meneteskan air mata, sadar akan kenyataan pahit yang mulai tampak di hadapannya. Andi pun akhirnya memberanikan diri menelpon kedua mertuanya, menceritakan kejadian dari awal hingga saat terakhir. "Ya Tuhan," terdengar suara Pak Sabeni bergetar di seberang sana, diiringi sayup-sayup suara jeritan sang istri. Orang tua Intan sangat terpukul dan segera mengirim utusan untuk menjemput Andi dan cucu kesayangannya. Singkat cerita, setelah 2 hari melakukan pencarian yang tidak membuahkan hasil, akhirnya pihak kepolisian mengeluarkan surat keterangan orang hilang dan diberikan kepada Andi. Andi pun kemudian kembali pulang ditemani sang anak sematawayang beserta utusan mertuanya. Mereka tiba di rumah dengan disambut isak tangis keluarga Intan. Hari berlalu menjadi minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Bulan berjalan menjadi tahun. Andi kini menjalani hidup sendiri, menenggelamkan diri dalam kesibukan, kembali menjalankan bisnis mertuanya. Ranti pun tidak lagi bertanya tentang ibunya. Yang dia tahu adalah ibunya sudah meninggal karena sebuah kecelakaan. Andi pun bertekad untuk membesarkan Ranti dengan penjagaan dan pengawasan ekstra ketat, khawatir kejadian serupa berulang kembali. Tidak terasa kini 13 tahun sudah berlalu. Ranti kini menjelma menjadi gadis remaja yang menarik, serupa dengan ibunya dahulu. Pada akhir semester menjelang kenaikan kelas, pihak sekolah menyelenggarakan studi tour rutin tahunan yang wajib diikuti seluruh siswa. Surat pemberitahuan dan persetujuan orang tua diberikannya kepada Andi. Tanpa melanjutkan membaca, Andi langsung menolak Ranti untuk ikut karena di surat itu tertera nama pantai tujuan yang sama dengan pantai di mana istrinya menghilang dulu. "Maafkan ayah, nak. Belakangan ini cuaca sedang tidak bersahabat. Tidak baik bagi kalian untuk berwisata pantai saat ini.
dalihnya. Ranti sangat kecewa dan dia mengadukan hal itu kepada kakek dan neneknya. Pak Sabeni dan istri terdiam berpandangan. Mereka ingin bersikap sama dengan Andi, namun di sisi lain mereka tidak sanggup melihat air mata cucu kesayangannya. Akhirnya setelah berdiskusi sejenak, mereka pun menyetujui dengan syarat, yaitu Ranti tidak diperkenankan berenang. Benar kata ayahmu, Nak, cuaca sedang memburuk. Boleh kau ikut, asalkan tidak berenang di pantai. Nasihat Pak Sabeni pada cucunya. Walaupun sedikit kecewa, tapi Ranti senang akhirnya diizinkan mengikuti kegiatan itu. Ranti mendapatkan kamar penginapan bersama 3 orang sahabatnya yang kebetulan tinggal berdekatan. Bus berangkat di pagi hari dan tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore hari. Semua siswa memasuki kamar sesuai pembagian yang sudah ditetapkan dan dilanjutkan dengan beristirahat sejenak sebelum dilanjutkan dengan kegiatan yang telah ditetapkan pihak sekolah. Saat tiba waktu malam, terdengar pintu kamar diketuk. Pintu pun dibukakan oleh salah seorang kawan sekamar Ranti. Terlihat sosok wanita berdiri di depan pintu dan tamu itu berkata ingin bertemu dengan Ranti. Tanpa bertanya namanya, kemudian Ranti dipanggil untuk menemui wanita itu. "Ranti, ada yang mencarimu," sahut sang kawan. Ranti pun bergegas menemui wanita itu. Dia tampak tersenyum menyapanya. Tidak ada kata-kata yang terucap selain perkataan, "Sampaikan maaf dan terima kasihku pada ayahmu," sahut wanita itu seraya menjatuhkan sebuah benda berupa cincin. Sebuah cincin emas dengan sebuah mata berlian kecil. Ranti pun segera membantu memungut benda di hadapannya itu. Namun setelah tegak berdiri, wanita itu telah menghilang dari hadapannya. Ranti tidak mengerti apa maksud dari semua kejadian itu. Dia merasa tidak asing dengan sosok wanita itu, seperti sudah mengenal cukup lama, tapi dia juga enggan bertanya lebih lanjut. Semua kejadian itu disaksikan dan diabadikan oleh ketiga teman sekamar Ranti. Kegiatan sekolah 2 hari di sana diikuti Ranti dengan senang, dan Ranti pun tetap memegang janji bahwa dia tidak akan berenang di laut. Sekembalinya ke rumah, Ranti langsung menemui ayahnya yang saat itu sedang bercakap-cakap dengan sang kakek. Percakapan yang cukup serius. Ada ketegangan yang dirasa dari raut wajah keduanya. Namun ketegangan tersebut seketika menghilang manakala Ranti datang menghampiri mereka berdua. Ranti mengeluarkan sebuah cincin dari saku celana panjangnya, memberikannya kepada ayahnya, dan menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih sesuai dengan janjinya kepada wanita itu di depan pintu kamar hotel. Sambil mendengarkan Andi menerima cincin itu, saat melihat cincin itu secara jelas, Andi merasa lemas dan gemetar dan membuat cincin itu terlepas dari genggamannya. Andi berkata bahwa cincin itu adalah milik Intan yang dipakai saat hilang dulu. Dia membelikan cincin itu sebulan setelah Ranti dilahirkan. Seketika itu pula seluruh ruangan dipenuhi rasa haru dan kesedihan. Tubuh Pak Sabeni tampak bergetar, menahan ledakan emosi yang dalam. Terisak menahan tangis sambil berkata lirih,
Anakku yang malang, ampuni hamba-Mu ya Tuhan, ampuni hamba. Begitu ujarnya berulang kali sambil dipapah masuk ke dalam kamar oleh istrinya. Rupanya sebelum kedatangan Ranti, Andi dan kedua mertuanya sedang membicarakan perihal Intan. Pak Sabeni menceritakan ihwal kesuksesan usahanya dahulu, jauh sebelum Intan dilahirkan. Pak Sabeni muda rupanya sempat mengalami kehancuran usaha. Seluruh hartanya habis untuk membayar kerugian dari bisnis yang digelutinya. Setiap hari datang orang menagih hutang kepadanya. Hingga pada akhirnya ketika dia tiba di ambang keputusasaan, ia pun pergi mendatangi seorang pintar di duku seberang. Orang itu terkenal akan ritual pesugihannya. Konon, ia sanggup membalikan nasib seseorang. Biayanya pun tidak terlalu tinggi, cerita Pak Sabeni. Ritual itu merupakan perjanjianku dengan iblis, desah Pak Sabeni. Dia sanggup mengembalikan harta benda dan kejayaanku secara instan. Namun, dia meminta tumbal. Anakku kelak, lanjutnya dengan suara bergetar. Pak Sabeni muda rupanya saat itu sudah tidak sanggup berpikir panjang. Dia pun menyanggupi permintaan sang iblis. Setelah sukses, aku akan segera bertobat. Pasti perjanjian ini akan gugur dengan sendirinya, bisiknya dalam hati. Seketika usahanya saat itu kembali berkembang pesat. Ia pun menjadi orang terpandang di kotanya, dan kemudian dikaruniai seorang putri yang cantik. Setelah sang putri dewasa, tiba-tiba datang seorang tua menghampiri saat Pak Sabeni sedang asyik di tokonya. Waktunya telah tiba, bisik sosok tak dikenal itu. Pak Sabeni sontak teringat akan perjanjiannya dahulu. Mulai saat itu aku pun menenggelamkan diri dalam kegiatan beribadah, berusaha bertobat dan menyerahkan semua tongkat kepemimpinan usahaku kepadamu, ujar Pak Sabeni kepada Andi. Namun semua ternyata sia-sia. Sang iblis telah menagih janjinya. Kini aku kehilangan harta yang paling berharga, Intan anakku, isapnya. Andi pun tak mampu berkata-kata. Semua terdiam saat itu sesaat sebelum Ranti memasuki ruangan. Setelah Andi sedikit tenang, Ranti menelepon salah satu kawan sekamarnya yang sempat mengabadikan tamu yang mereka anggap mirip dengan Ranti dan memintanya untuk mengirimkan gambar secepatnya. Foto pun dikirim dan rasa harus seketika menyelimuti hati Andi. Betapa tidak, wanita yang ada di foto itu adalah Intan, istrinya yang dahulu hilang di tengah lautan. Namun, secara perlahan foto Intan semakin memudar, kemudian menghilang meninggalkan Ranti berdiri seorang diri di depan pintu kamar hotel. Sejak kejadian itu, Andi memutuskan pindah. Dia pun membawa Ranti untuk melanjutkan sekolah di kota lain, dan dia bersumpah tidak akan pernah mau menginjakkan kakinya lagi di pantai itu. Kini Andi tinggal di salah satu negara di Eropa, merintis kembali usaha restoran dari awal bersama sang putri Ranti yang ditempatkan sebagai kasir di restoran itu. Cincin itu saat ini berada di jari manis Ranti.
Foto Ranti yang berdiri di depan pintu kamar hotel mereka cetak dan dipajang di dinding restoran. Mereka memberi judul "No One Left Behind" di bawah foto itu karena mereka yakin bahwa Intan masih ada di situ, masih berdiri bersama Ranti di depan pintu kamar hotel. Demikian akhir dari kisah ini. Mohon maaf apabila ada kesamaan tokoh dan karakter di episode ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya.